Halo teman-teman sahabat Tasara semuanya. Untuk teman-teman yang ingin jalan-jalan keliling dunia atau mau sekitaran domestik aja dalam negeri, ke Bali, ke Makassar, ke Lombok, Labuan Bajo, di Duta Sahara ini ada paket tur wisata halal lengkap. Insya Allah nanti kita akan bantu keinginan teman-teman semuanya, dan juga selain paket wisata halal itu kita ada paket umroh. Dan di umroh ini bukan hanya umroh saja ya, kita bisa jalan-jalan ke Taif atau ke Al Ula, atau mau plus juga ada, kita ada ke Dubai, Kairo dan lainnya. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri dan tidak sempat telepon atau mau tanya-tanya dulu, dengan senang hati kami akan membantu. Tinggalkan di kolom komentar, nanti kami akan bantu jawab, atau di bawah ini ada nomor hotline, bisa teman-teman hubungin, nanti tim kita akan bantu. Halo sahabat Duta Sara semuanya, kembali lagi bersama saya Wandan, Wakil Komandan, dan Komandan saya Ustadz Yasin. Ya sih. Alhamdulillah, sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Wandan. Ya biasa Ustadz, kita hari ini ngobrol-ngobrol lagi. Setiap hari ngobrol biar biar kita bisa upgrade diri. Lebih santai juga. Iya, gitu dan bisa menebar manfaat lah buat diri saya sendiri, mungkin nanti buat sahabat-sahabat Duta Sara yang lainnya. Baik. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih Ustadz? Bahas apa aja boleh? Apa aja ya? Silakan. Saya pengen cerita dulu nih. Bukan cerita sih, curhat. Boleh, silakan. Boleh ya? Silakan. Apa nih? Jadi beberapa hari yang lalu itu kan anak saya nih di sekolahnya, saya nggak perlu sebut di sekolah di mana, sempet diejek sama temennya. Terus diejek dengan kalimat yang fisik lah. Fisik. Terus saya tanya siapa yang mengejek gitu kan. Ternyata si A. Nah saya tahu nih si A, anaknya, kondisi keluarganya seperti apa gitu. Dan anak yang mengejek pun tidak sesempurna anak saya sebenarnya kalau dari segi fisik ya. Betul. Gitu. Nah makanya saya di sini pengen ngobrol-ngobrol sama Ustadz nih mengenai anak-anak yang sering ngejek orang gitu, tapi dia sendiri tuh sebenarnya enggak se-oke yang kita lihat gitu Ustadz. Mungkin dari pandangan Ustadz untuk kondisi-kondisi anak yang seperti itu biasanya tuh karena apa Ustadz? Oke Mbak Wandan. Berarti ini pertanyaan tadi tentang anak yang mengejek orang lain gitu ya? Iya, anak saya yang diejek. Ini pengalaman pribadi, dan ya minggu kemarin lah kejadiannya anak itu. Mbak Wandan diejek oleh temannya gitu kan. Sedangkan tadi temannya itu yang mengejek itu Mbak Wandan rupanya sudah tahu kondisinya bagaimana gitu. Iya, mohon maaf memang anaknya ini dari keluarga yang ibunya sudah berpulang dan gitu. ayahnya ini lagi gitu, menikah lagi gitu Ustaz. Oke. Berarti ini kita pembahasan nih saya sudah paham nih. Ini kaitannya dengan broken home ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Kurangnya kasih sayang. Kurang kasih sayang. Nah, jadi faktor itulah terjadi banyak sekarang ke anak-anak yang mental. Mental anak-anak itu mulai down, bisa jadi insecure juga dia ya. Karena kenapa? Ya tidak ada kepercayaan diri karena kasih sayangnya tidak ada. Kurang kasih sayang. Akhirnya apa? Pelampiasannya biasanya itu kalau di sekolah sama teman-temannya main, biasanya itu iseng. Iya. Iseng kepada temannya. Ya bisa jadi ngebully juga gitu kan. Karena kenapa? Tidak ada bimbingan, tidak ada masukan, tidak ada yang mensupport dia untuk menjadi orang yang lebih baik gitu kan. Ya mungkin tadi kata Mbak Wandan tadi kan, kondisi orang tuanya mungkin dia. Makanya saya pas anak saya cerita gitu, saya bilang siapa yang ngejek, saya bilang si A. Oh, saya bilang ya udah, terus saya bilang dibales nggak, saya bilang kayak gitu kan. Nggak dibales sih mah, katanya cuma diem aja, soalnya apa yang diajakin itu ya bukan saya, katanya gitu. Jadinya iya. Betul, itu sebetulnya pelampiasan si anak itu dengan kurangnya kasih sayang. Makanya kalau kita lihat kenapa kita sebut broken home gitu kan, karena kenapa di sini banyak sekali terjadi ketika kalimat itu diucapkan itu definisinya langsung ke urusan keluarga.
Iya. Perceraian orang tua, Kurang kasih sayang juga kurang mungkin ya, kasih Ustaz, ya? sayang dari seorang ibu atau seorang ayahnya gitu kan. Dan bisa jadi anak-anak ini dari sejak kecil memang mungkin tidak terdidik dengan baik. Bisa jadi juga karena orang tuanya sama-sama sibuk. Itu bisa loh. Bisa ya. Broken home tidak hanya ada perselisihan dalam keluarga, kemudian konflik di keluarga sehingga dampaknya ke anak gitu kan. Tapi juga bisa kesibukan kedua orang tuanya yang sangat super sibuk ya dari pagi sampai siang sampai malam. Bahkan ketemu anak pun mungkin hanya sebentar saja pas pulang gitu ya. Pas pulang pun anak sudah capek, nggak bisa main dengan anak, nggak bisa makan dengan anak-anaknya. Nah itu yang membuat kadang anak itu merasa gimana ya saya ini kok kayak nggak bahagia hidup padahal orang tua itu justru itu yang lebih bahaya loh Mbak Wanda. Iya, makanya Ya, saya juga bilang, ya lebih ampun ini bahaya. masih kecil kan, anak saya kan baru kelas 3 ya, Ustaz, ya. Dengan dia mengejek anak saya seperti itu, saya sih sebenarnya nggak jadi masalah, cuma saya bilang, nih anak, maksudnya khawatir nanti ke depannya itu kalau misalkan dia tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya gitu, khawatir itu akan terbawa hingga dewasa gitu, Ustaz. Nah, Heeh. nah di sini peran selain orang tua karena kan memang mungkin tadi broken home gitu ya. Jadi orang tua juga sudah mungkin ke bapak antara bapak dan ibunya salah satunya Mhm. yang ada tidak semua. Maka itu faktor yang membuat anak itu bingung siapa sih yang akan menasehati. Justru kalau misalkan hanya ibu saja, ibunya sudah menikah lagi. Tapi kan nggak mungkin pasti ibunya itu lebih fokus ke suami barunya misalkan, ke pasangan Mhm. barunya gitu kan. Ya, justru anak itu karena bukan orang tua asli, orang tua kandung kadang tidak nyaman gitu ya, Iya. seperti itu. Nah, ini ada peran khusus ini bisa kita bantu ya Mbak Wandan. Kita support dia dengan apa? Menyampaikan kepada wali kelas atau gurunya, "Ibu, mohon maaf sebaiknya begini-begini kasihan takutnya ibunya, orang tuanya sibuk." Maka minta bantuannya nasehatin si anak ini ke guru karena Ya memang kemarin saya selain sih guru tuh susah gitu kan karena orang tua pasti kalau sudah ketemu pasangannya itu, pasangan yang kedua gitu, biasanya udah super sibuk, pengen mengabdi hidupnya itu mhm. ya, untuk yang kedua supaya lebih baik, lebih bagus hidupnya mungkin yang pertama tidak gitu kan seperti itu. Jadi bisa dibantu Mbak Wandan kepada tadi wali kelas Iya atau mungkin. guru gitu kan dengan supportnya kita. Tapi jangan sampai nanti anak-anak yang pernah kata-katain lah ya, Iya, pernah dibully ya? dibully, Heeh, pernah bahasa sekarang tuh bulian. diejek oleh si anak tadi, itu kalau bisa nggak usah dibalas, kita paham lah situasi Iya, dia. Karena makanya kalau saya semakin dibalas, dia dampaknya nanti makin stres, makin ini ya. Di rumah nggak ada yang sayang saya, ke sekolahan, di sekolahan padahal dia mengekspresikan perhatiannya dengan cara itu dia. iya, makanya saya kan Nah, seperti itu. tanya, pas pada saat diejek, "Bales nggak?" Saya bilang ke anak saya. Hmm. "Enggak sih, Mah," katanya gitu, "cuma didiemin aja." Hmm. Kalau fisik kita harus dibalas sama fisik, salah nggak kalau saya bilang kayak gitu ke anak saya? Nah, itu nggak boleh juga Mbak Wandan. Jadi kita tergantung lihat bagaimana situasinya. Kalau anak itu ada kebutuhan khusus, Enggak sih, misalkan kebutuhan khusus iya enggak. misalkan Oh ya. kalau kalau pokoknya fisik dibalas fisik gitu kan itu kan mengajarkan ketidakbaikan artinya balas dendam itu kan tidak boleh Oh, gitu kan iya. kita nasehatin dulu karena di sekolah kalau di sekolah itu sebenarnya orang tua itu bukan peran orang tua dikit-dikit menjadi pahlawan. Padahal kita belum tentu tahu masalahnya seperti apa itu serahkan ke gurunya dulu. Nanti kan ada diinterogasi kan seperti apa sih permasalahannya, apa salahnya gitu kan. Itu guru yang lebih tahu dan biasanya guru akan melapor ke orang tua. Nah, yang tadi kembali lagi ke anak yang tadi, dia tuh sebetulnya butuh Perhatian kasih sayang, kasih sayang. butuh perhatian. Anak itu nggak bisa ditebak loh minta perhatiannya. Kalau sudah dengan gaya lembut, kasih sayang dan lembut sudah tidak didapatkan, akhirnya apa? Dia minta perhatiannya dengan gaya-gaya gimana ya? Yang bisa bikin kita nggak nyaman lihat, ngeselin Iya, apa gitu ya. Tadi ngeledekin temannya padahal dia tuh pengen dekat sebetulnya. Pengen meluap, mhm. menyampaikan, Apa yang dia mengekspresikan apa yang dia rasakan ya? rasakan, kebeteannya, ketidaknyamanannya, ketidakbahagiaannya di rumah itu dia sampaikan di yang tadi, di pekerjaan yang tadi itu. Sehingga ya dampaknya orang lain kena imbasnya gitu kan. Nah, itu kita harus support juga, bantu sampaikan kepada pihak guru gitu Mbak Wanda.
Iya baik, mungkin nanti untuk kedepannya saya apa ya Kak, ini kan memang baru pertama kejadian nih. Saya tuh awalnya juga nggak tahu, cuma dikasih tahu teman katanya gini gini nih, tapi saya konfirmasi ke anak saya, iya betul, cuma memang baru pertama nih kejadiannya. Mungkin nanti next kalau ada lagi, mungkin saya akan langsung apa ya, ketemu sama wali kelasnya kali ya. Betul, Heeh. jadi dibantu, disupport. Broken home ini Mbak Wandan memang sangat banyak sekali saat ini. Iya betul. Dengan situasi yang sangat-sangat wah meluas lah dan berbeda gitu kan. Bisa jadi pertama masalah ekonomi, pertama paling banyak lah ya, sehingga dalam hubungan keluarga itu tidak harmonis lagi, tidak bahagia. Ada juga sampai ke masalah ya penceraian, atau ada lagi yang ditinggal orang tua dalam keadaan meninggal dunia, bisa Mhm. juga gitu kan. Anak-anak biasanya butuh perhatian jadi tidak. Biasanya ibunya nggak ada, biasanya bapaknya yang nggak ada gitu kan. Makanya kita dalam apa permasalahan apapun, kalau bisa jangan sampai anak-anak kita tahu, supaya nanti anak-anak yang masih kecil itu kalau di bawah umur tidak ada masalah. Memang dampak luar biasa. Itu tugas orang tua untuk menjaga itu supaya tidak Mhm. tahu walaupun ada masalah. Tapi kalau sudah kita meninggalkan seorang anak yang sudah remaja, contoh umurnya sudah 15 sampai 17 tahun ke atas, sebetulnya dia itu sudah dewasa, sudah saatnya bukan tanggung jawab keluarga lagi orang tua. Karena orang tua itu biasanya tanggung jawab itu. Kalau sudah baliu, sudah dia sholat gitu kan, 7 sampai 10 tahun ke atas, itu sudah harus mandiri situ betul anak-anak. Belajar mandiri bagaimana kalau nanti saya tidak ada orang tua, tapi dengan pendidikan yang baik, dengan kasih sayang yang baik, supaya nanti ketika ada hal situasi yang tidak diinginkan, contoh sampai orang tua nggak ada, apapun masalahnya itu, jadi anak-anak tuh nggak kaget. Oh, saya sudah mendapatkan kasih sayang ayah sama ibu. Ya paling kangen-kangen lah gitu kan. Andai kata ayah masih ada gitu kan. Andai kata bapak masih ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti di salah satu ibu dan bapaknya itu mendapatkan jodoh baru lah ya bahasanya gitu kan. Kemudian si jodohnya itu baik, perhatian, bahkan lebih baik misalkan, itu otomatis akan mengayomi ke anaknya. Bahkan anaknya akan merasakan kebahagiaan. Oh, papa saya lebih bahagia dengan ibu ini. Oh, mama saya lebih bahagia dengan bapak ini. Lebih soleh lah misalkan. Nah, seperti itu. Ya Itu bisa bisa ya bisa alhamdulillah sih kalau bisa alhamdulillah kalau bertemu bisa. seperti Makanya itu. makanya saya sampaikan begitu. Jadi tidak semua, dan anak-anak yang sudah di atas 15 sampai 17 tahun mengalami hal seperti itu, kasih sayang, kurangnya kasih sayang, insecure juga, tidak percaya diri, maka disitulah dia mulai mulai mengupdate dirinya. Oh iya, saya kan sudah tahu nih permasalahan keluarga saya. Saya ini sih tidak ada bapak atau tidak ada ibu. Harusnya saya ini mulai mandiri kan. Pertama Harusnya. dengan banyak belajar nih, sungguh-sungguh. Kalau masih kuliah ya kuliah, sekolah belajar yang baik, tanya jawab dengan gurunya, ustadznya, mulai belajar agama, supaya apa? Supaya nanti dia ketika dewasa, dia ketemu jodohnya, punya pekerjaan, dia lebih matang, lebih mandiri lagi, Tapi kan lebih sekarang siap gitu ya. iya memang seperti itu idealnya, tapi kan Hmm. sekarang itu setiap masalah misalkan broken home nih, kayak misalkan kenakalan remaja, udah gede nih ya kan, Hmm. pas ditelusuri ternyata dari keluarga mohon maaf broken home. Tetep Hmm. yang disalahin tuh orang tuanya, kan harusnya kata Ustadz tadi mereka sudah bisa menjaga diri mereka sendiri Nah, gitu kan. inilah dampak broken home tadi. Nah itu. Rata-rata yang dipojokkan. Iya, yang dipojokkan selalu orang tua Nah, gitu yang dan disalahkan disalahkan orang tua gitu, padahal selalu harusnya orang tua. Orang tua punya masalah keluarga, iya, sampai apa namanya, bercerai dengan mhm, keluarga, atau masalah ya banyaklah hal-hal dalam keluarga, sehingga seolah-olah anak ini menjadi korban terus gitu kan. iya. Padahal korban pertama rata-rata yang kita lihat itu orang tua yang disalahkan. Iya betul, Selalu. selalu. Nah itu Selalu orang gimana? tua seolah-olah tidak ngasih kasih sayang, padahal dari kecil ya, dari kecil mulai melahirkan, sejak hamil sampai melahirkan, sampai dia dibesarkan gitu kan. Apakah dia tidak ingat? Harusnya dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa hidup walaupun Mhm, orang tua saya tidak ada. iya. Walaupun orang tua saya meninggal, walaupun orang tua saya berpisah gitu kan. Harusnya dia sadar dikit gitu kan.
anak-anak remaja ini jangan sampai nanti melakukan hal-hal yang tidak terpuji, seolah-olah tidak ada orang tua, bebas dia melakukan apa saja, berteman dengan orang yang tidak baik, teman-temannya sampai ya maaf, merokok, narkoba, melampiaskannya ke hal seperti itu. Ujung-ujungnya nanti, oh pantas gitu kan, orang tuanya dia ternyata broken home Ya gitu kasihan kan. orang tuanya ya dong yang disalahin orang tua. Kasihan orang tua, padahal orang tua itu sudah menjaga betul gitu kan. Makanya ini juga pesan untuk orang tua yang memang lagi kondisinya seperti itu, punya permasalahan dalam keluarga. Tolong anak-anak kita ini ketika kita sudah tidak ada salah satunya, ya, mohon perhatiannya itu harus lebih jauh, lebih ke anak-anak. Nah ingat ya, pengganti ibumu saya, bapakmu ini. Nah ingat ya, pengganti bapakmu ini saya, ibumu. Kamu harus kuat, harus jadi anak hebat, support anak-anak itu, support supaya tidak terjerumus ke hal-hal tadi, ke yang kata Mbak Wandan sampai kemana. Kadang anak-anak kalau nggak diurus, nggak ada yang urus sama sekali. Kasih sayang kita tidak ada, hanya berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Diajak kemana gitu kan, main kemana. Aduh, itu naudzubillah min dzalik. Kalau saya lihat di TV di mana gitu kan. Tapi rata-rata mohon maaf, sekali lagi itu bukan hanya broken home saja. Itu orang tuanya lengkap. Itu jauh yang lebih bahaya. Orang tuanya ada, tapi orang tuanya juga acuh tak acuh. Iya betul. Tidak memantau anak-anak. Nak mau kemana, mau pergi kemana. Sekarang kan anak-anak tawuran, pergi kemana, bilangnya main ke teman gitu kan. Ya padahal orang tuanya ada ya Ustaz ya. Orang tuanya ada. Pasti panggil polisi, datang tuh dua-duanya orang tuanya. Datang, nah itu. Tapi menurut saya kalau broken home tuh rata-rata apa? Didikan tadi yang saya sampaikan. Nah, hati-hati, sudah tidak ada papa, tidak ada mama, inilah penggantinya. Kamu jadi orang yang taat supaya kamu tuanya nanti sukses. Supaya kamu nanti berkeluarga, kamu kuat, hebat. Mental kamu sudah teruji walaupun nggak ada papa, nggak ada mama. Itu nih anak-anak, ya teman-teman sahabat semua yang lagi kondisinya broken home ya. Ditinggal bapak, ditinggal ibu, itu harus kuat. Harus mandiri kita. Apalagi 15-17 tahun ke atas. Itu tidak ada lagi tergantung ke orang tua, menyalahkan bapak ibunya. Bapak ibu saya tidak baik lah, tidak ini dengan kata-kata tidak. Nah, Anda tidak melihat sampai segede itu diurus oleh siapa? Sekolah gitu kan. Jangan sampai putus sekolah karena gara-gara orang tua. Orang tua berpisah, meninggal dunia dan lain sebagainya. Itu tidak bisa. Ajari mulai dari sejak dini. Saya ini pengalaman Mbak Wandan. Saat ini anak-anak saya selalu saya ingatkan, laki-laki 2 sisanya. Kalau perempuan, alhamdulillah sudah di pondok ya. Paham? Yang kecil ini, yang dua-duanya ini saya ingatkan. Saya nggak mau memanjakan kamu gitu kan. Wah, saya betul-betul mendidiknya militer gitu kan. Kalau sholat, wah nggak bisa, nggak ada ampun saya. Celana bukan tempatnya, bersin dulu, nggak mau saya gitu kan. Karena kenapa? Itu melatih mental dia, bukan marah, orang tua itu kasih sayang. Orang tua kalau diam itu berarti nggak sayang lagi, iya kan? Tapi kalau orang tua mendidik yang tegas, yang bagus, insya Allah mental anak itu akan baik. Dan ke depan dia, ketika tidak ada saya selalu bilang, kamu bersyukurlah mumpung masih ada papa mama. Coba saya meninggal dunia, kamu mau siapa yang mau dijadikan acuhan pemimpin? Minta nasihat ke siapa? Mumpung bapak ibumu masih ada. Ayo, belajarlah yang baik. Taatlah kepada Tuhanmu. Tebarkan kasih sayang kepada keluargamu, papa mamamu, adik-adikmu, kakakmu. Supaya apa? Supaya ke depan kamu nyaman, mandiri ketika ditinggalkan oleh orang tua. Nah ini, permasalahan ini sangat kompleks sekali. Kita ini dua-duanya tidak bisa kita salahkan, baik orang tua dan anak gitu kan. Semua punya peran, Mbak Wanda. Iya. Ya. Anak yang broken home statusnya tidak mendapat kasih sayang dari orang tua, sebetulnya bukan tidak mendapatkan kasih sayang. Dan sebenarnya bukan anak yang broken home aja sih Ustadz yang tidak mendapatkan kasih sayang. Keluarga yang menerapkan silent treatment, yang maksudnya yang apa-apa tuh diem, tidak pernah diskusi, itu juga bisa berakibat kurangnya kasih sayang sih. Ini juga silent treatment ini sangat berbahaya juga. Jadi keluarga utuh, lengkap,
Tapi semua sibuk dengan Iya. kesibukan masing-masing. Orang tuanya sibuk main handphone, ibunya sibuk Shopping. bukan hanya shopping, nonton drakor Nah, misalkan. itu. Mbak Wandan kayak gitu ya? Ya saya juga suka nonton Oh, drakor, tapi ya ini jadi jarang sih pelaku ini Ustaz. berarti ya. Nah, jadi Ya seminggu paling berapa selalu kali lah mengingatkan Ustaz. kepada teman-teman, baik teman-teman saya yang perempuan apalagi yang dekat gitu ya. Coba anak kamu sekarang kelas berapa? Kelas Nggak segini. tahu anaknya kelas berapa tuh, parah banget. Kok masih bisa? Kok masih kelas segini gimana? Oh gini ngajinya gimana? Oh gini. Oh itu kamu harus begini. Saya bilang orang tua itu ada peran khusus. Karena anak-anak itu jangan ditinggal hanya dikasih handphone kemudian diem. Itu bukan kasih sayang, itu menghancurkan generasi gitu kan. Anak-anak kita itu mentalnya akan hancur apabila kita selalu menyiapkan sesuatu yang hal-hal yang tidak baik, main handphone lah, dibelikan main PS dan lain sebagainya. Harusnya dididik yang baik. Tadi saya bilang supaya apa? Ketika tidak ada orang tua nanti dia sudah mandiri. Bahkan makan pun saya suruh nyuci anak saya. Cuci piring sendiri, jangan mengandalkan orang tua. Nggak bisa. Sampah satu pun saya bilang harus mengamalkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau Anda bersih sampah kecil aja dibuang, otomatis semua akan baik saja gitu kan. Yang lebih bermanfaat pasti akan dijaga. Yang lebih mulia pasti akan dijaga. Sampah aja engkau jaga gitu kan. Coba. Itu akan dampaknya berkualitas, hatinya bersih insya Allah. Gitu Mbak Wana. Ya berarti memang untuk mencegah hal-hal yang tadi Ustadz katakan terkait anak-anak yang kurang kasih sayang itu berarti memang dari kecilnya itu sudah harus dididik gitu ya Ustadz ya. Iya. Biar mereka suatu saat ya nauzubillah maksudnya misalkan terjadi hal-hal yang di luar kehendak kita, anak-anak itu udah siap gitu ya menghadapinya gitu. Karena kan kadang-kadang ketidaksiapan itu yang bisa memunculkan anak-anak itu menimbulkan hal-hal yang apa ya, yang tadi yang seperti Ustadz katakan, bertindak seenaknya gitu, yang seolah-olah itu akibat dari suatu masalah ini gitu loh Ustadz. Nah, kalau saya pribadi nih sahabat semuanya, mungkin nanti teman-teman yang mendengarkan ini tafsiran saya. Kalau versi saya ya, yang saya pelajari dalam Al-Quran, dalam tentang kasih sayang mendidik anak, gitu kan. Orang tua, bagaimana peran orang tua. Kalau saya pribadi menafsirkannya, mendefinisikannya adalah kasih sayang itu sebetulnya ibu, ya. Seorang ibu, bapak, seorang ayah itu sudah memberikan kasih sayangnya sejak dia dalam kandungan. Sejak hamil aja kasih sayang ibu tuh udah luar biasa. Menjaga kualitas anaknya, supaya anaknya sehat, dia minum minuman yang bergizi, makanan yang bervitamin, supaya nanti tulangnya kuat, dia minum ini, minum itu, kalsiumnya gitu kan. Itu bentuk kasih sayang yang tidak pernah dipikirkan. Kemudian seorang ayah waktunya untuk bekerja supaya apa? Supaya anak nanti istri saya ketika hamil tidak ada masalah, sehat, sampai dia melahirkan pun sehat, dan kemudian sampai melahirkan pun orang tua, Masya Allah, itu luar biasa kasih sayangnya. Itu dari pertama. Belum ada apa-apanya, Belum ada apa-apanya, udah ngumpul kasih sayang. Kembali lagi, itu kan masalah qadha dan qadar Allah. Iya. Kita nggak tahu. Jangankan anak, istri gitu kan. Allah kapanpun akan ambil. Sebenarnya suami istri itu kalau dibilang, oh ini jodoh saya gitu kan, itu belum tentu. Allah bisa ngambil kapanpun. Buktinya banyak pasangan suami itu bisa kemudian nikah lagi dengan orang lain. Apakah itu masih tetap kita oh itu jodoh gitu kan? Tidak bisa. Jadi yang jelas kita harus berdoa kepada Allah, memberikan yang terbaik untuk anak dan keluarga kita. Masalah nanti ada apa-apa, itu urusan Allah, itu hak Allah gitu kan, seperti itu. Dan kedua yang saya bilang, anak-anak itu dapat kasih sayang luar biasa setelah dilahirkan, kemudian dibesarkan, tumbuh dengan pelan-pelan, jadi anak yang dewasa, anak yang hebat, sampai tidak bisa berpakaian, tidak bisa mandi sendiri gitu kan. Tidak sekolah sampai disekolahkan. Itu sebetulnya kasih sayang yang sangat luar biasa. Ditanamkan kasih sayang yang luar biasa tentang keimanan, keislaman, agama kamu ini nak.
Tuhan kamu ini, Rasul kamu ini, kamu sekolah supaya jadi anak yang pandai. Nah, ketika dia sudah mulai dewasa, beranjak dewasa, remaja 10 sampai 15 tahun, kemudian ada sedikit masalah dalam keluarga, sampai keluarga itu berpisah misalkan, atau ada salah satu meninggal dunia gitu kan, sampai statusnya broken home, ya. Salah satu hilang di antara anak tersebut. Nah, apa yang harus kita perbuat? Pertama adalah kita menyatukan hal itu tadi. Menyatukan bagaimana peran orang tua dan anak yang sudah sama-sama kasih sayangnya tidak bisa dilupakan. Yang orang tua, kedua orang tuanya membesarkan dia sampai dia jadi anak yang hebat. Tapi jujur loh, Dan anak, tunggu dulu. Dan anak harusnya berterima kasih sudah dibesarkan oleh orang tua. Hanya dengan masalah hal tadi. Kemudian semua ujung ke ujung dan dari langit sampai ke bumi menyalahkan kedua orang tuanya. Itu sangat, menurut saya sangat tidak fair. Karena kenapa? Orang tua itu sebetulnya tidak ingin punya masalah. Seperti itu. Dan tidak ingin semua punya masalah dalam urusan keluarga, tidak ingin meninggalkan anak. Dan tidak ingin anak itu jadi anak yang jahat, yang tidak baik, tidak dapat kasih sayang sehingga dia melakukan hal ini. Dan kita tidak boleh juga orang lain nih selain keluarga kita menilai seorang anak yang broken home statusnya kemudian dituduh menjadi apa? Oh, itu dampak karena orang tuanya. Orang tuanya itu rupanya sudah begini. Bapaknya nggak ada, ditinggal ibunya. Wah, itu luar biasa. Menurut saya itu penghinaan yang tidak baik. Itu termasuk menghina. Menghina apa? Ya keluarganya. Karena nggak mungkin, siapa yang pengen seperti itu, Mbak Wanda. Jangan semua dilimpahkan. Oh, karena orang tuanya orang. Kalau itu terjadi kepada yang nuduh itu tuduhan yang tidak baik. Ya, selain tuduhan dan penghinaan yang tidak baik, itu menurut saya sangat-sangat tidak layak. Apabila kita melontarkan kalimat itu, harusnya ya sudahlah gitu kan, kita bimbing yang baik. Anak-anak itu kalau dibimbing yang baik. Saya punya anak-anak yang ditinggal orang tua, yatim gitu. Ada yang yatim piatu. Kurang apa coba? Buandel kata orang gitu kan. Orang Jawa buandel banget. Pakai buandel. Tidak bisa ngaji. Ustadz nitip ini nitip ke saya pelan saya ajari gitu kan. Jadi awalnya ya maaf. Masya Allah kelakuannya itu ya. Akhlaknya tidak baik kepada saudaranya yang ngajak itu ya. Yang ngajak tinggal, alhamdulillah. Saya bahagia apa? Dia bisa ngaji. Bisa ikut sholat. Kemudian jadi anak baik. Walaupun sekarang sudah pamit gitu kan, karena sudah dewasa, sudah bahagia, sudah punya pekerjaan gitu kan, sudah mulai mampu mandiri gitu kan. Yang awalnya saya ayomi, saya didik yang baik gitu kan, karena mendidik anak-anak yang seperti itu, apalagi anak yatim, wah itu sangat mulia, Mbak Wandan, seperti itu. Ya, tadi Ustadz bilang ya, saya tuh sempat tersentak gitu. Saya selama ini tuh nggak pernah ngerasain, maksudnya gini. Tadi kan Ustadz bilang gini, kita tuh sebenarnya dari ibu lagi mengandung aja tuh sebenarnya menjaga kandungan itu sebenarnya udah bentuk kasih sayang ya. Dan itu bagi saya ya Allah, iya ya. Maksudnya saya langsung iya ya, memang dari awal dari pembentukan aja tuh sebenarnya sudah udah muncul ya kasih sayang. Makanya saya ya Allah, saya kok nggak pernah kayak ngerasa berterima kasih gitu sama orang tua saya gitu makanya. Itu Mbak Wandan yang saya rasakan saat ini. Saya ini statusnya broken home. Kalau ditanya, yatim piatu. Ibu saya tidak ada, Umi meninggal, Abi meninggal. Jadi kalau saya ngeledek teman-teman itu, jadi kalau ada santunan anak yatim saya panggil ya. Status saya anak yatim nih, wah status saya ini bagus nih, anak yatim dapat santunan gitu kan, kalau lagi bercanda sama teman-teman gitu kan. Jadi ya itulah Mbak Wandan, saya tuh kadang begini, ya Allah, andai saya bisa dibeli nyawa kedua orang tua saya akan beli kepadamu ya Allah, supaya dia bisa hadir kembali di hadapanku. Saya ingin hidup kembali, memberikan kasih sayang kepada orang tua. Aku bayangkan kalau ada seorang anak masih menuduh orang tua, tidak sayang, jahat kepada orang tua karena orang tua melakukan ini, semua tidak ingin punya masalah.
ada masalah dikit menyalahkan orang tua, jahat kepada orang tua gitu, sehingga seolah-olah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Itu salah. Jadi mindset itu kita rubah nih sahabat semua. Jangan pernah yang broken home statusnya selalu menyalahkan orang tua. Sahabat semua anak-anak nih, termasuk anak-anak remaja Gen Z ini yang selalu, oh saya nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Dari mana? Apakah Anda tidak lihat? Iya sih, Anda keluar dari mana? Batu kah? Gunung kah? Padahal ibunya yang melahirkan. Saya itu tidak setuju karena di dalam Al-Quran juga jelas Allah itu membentuk seorang anak di dalam rahim ibunya, dalam kandungan mudghah, mulai dari darah gitu kan. Setelah darah dia itu jadi daging gumpalan, kemudian setelah jadi daging Allah datangkan tulang-tulang ini sampai dia punya nafas, sampai dia bentuknya sempurna, kemudian dilahirkan. Kasih sayang mana lagi seorang ibu itu kan, masih menyalahkan ibu. Makanya saya itu paling tidak terima ketika anak membentak ibunya. Dan istri saya juga sama, dia sangat tidak setuju dan marah sekali ketika bapaknya, anak melawan kepada bapaknya. Karena kenapa? Semua punya peran. Makanya laki-laki ini tanggung jawabnya besar juga, ibu pun sama. Dan sekali lagi, mindset itu kita hilangkan. Saya tidak setuju ketika ada permasalahan apa, broken home menyalahkan kedua orang tua. Justru yang baik dalam hadis Rasul SAW, apa kata Nabi? Ketika engkau dilahirkan ke dunia dan engkau bisa membaca, maka doakanlah kedua orang tuamu setiap waktu, setiap sholat, malah apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah bapak ibuku. Itu doa kedua orang tua gitu kan. Doakan orang tua kita. Justru itu akan baik. Justru anak-anak pasti akan merasakan kasih sayang. Jadi Allah mendatangkan kasih sayang, siraman ilahi dari Allah. Kemudian hatinya dia terbuka. Ya Allah, Alhamdulillah, saya ini jadi begini karena kedua orang tua saya. Saya hidup seperti ini karena karunia-Mu, ya Allah, melalui kedua orang tua saya. Doakan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak sekarang apa yang dituduh? Sampai ada undang-undangnya sekarang. Seolah-olah tidak ada sekarang yang mengkaji seperti itu. Kalau sudah membahas broken home, yang salah pasti orang tua. Anak jadi korban, orang tua jadi korban. Tidak pernah dia membahas betapa indahnya kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua sebelum dia ditinggalkan. Bersyukurlah. Harusnya seperti itu, bukan dilampiaskan ke hal-hal yang tidak baik. Ujung-ujungnya merepotkan polisi juga gitu kan, merepotkan gurunya karena anaknya tidak bisa dididik. Itu sebetulnya salah mendidiknya. Makanya ketika lahir dewasa, ajarilah anak, bekali ilmu yang baik, akhlak yang baik, supaya apa? Nanti dewasanya mereka ketika tidak ada kita tidak tahu meninggal kapan. Kalau ditinggal semua kayak saya, kedua orang tua saya sudah meninggal, masa saya harus diam kemudian tidak berkeluarga gitu kan. Oh, saya sudah ditinggal bapak ibu. Justru Mbak Wandan, ini pengalaman. Saya semangat. Alhamdulillah. Ketika anggaplah saya sudah dibuang dari kecil oleh orang tua. Saya ini dibuang ke pondok dari kecil. Lulusan SD udah dibuang, nggak ketemu orang tua. Bukan dibuang oleh Ustadz, itu mah apa ya? Enggak, supaya anak-anak itu tahu. Saya diasingkan. Iya, diasingkan. Jadi saya itu bertahanus di pondok. Sangat lama sekali. Dan biasanya orang tuh kalau di pondok kan dikasih uang, dikirimi uang, apalah gitu ya. Makanan, kalau saya hanya bisa dihitung dengan jari saja. Karena kenapa? Saya harus bisa, jangan bikin malu orang tua, harus punya ilmu. Nah disitulah saya, semua ilmu saya pelajari. Sehingga apa? Sukses. Walaupun hanya satu. Saya ini, bisa itu hanya apa? Bisa bermanfaat. Diundang ngaji, diundang ceramah, diundang melukis, semua jadi duit. Hanya apa? Saya stop. Tidak usah ngasih duit saya, karena saya sudah banyak duit gitu kan. Itu dari kecil aja saya sudah dididik seperti itu. Mental saya, akhirnya apa? Dan ketika saya punya cita-cita pengen sekolah yang lebih tinggi, misalkan mau ke luar negeri, pengen ngaji, saya tuh punya cita-cita dulu, ya Allah pengen ngaji ke satu guru yang alim, ahli hadis, yaitu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki di Mekah. Pengen. Akhirnya apa? Doa saya dikabul oleh Allah, bisa ke sana. Dan kemudian setelah pulang, ya Allah, saya nggak mungkin kan, pasti pengen punya jodoh apa gitu kan. Alhamdulillah, tidak pernah merepotkan orang tua. Ya Alhamdulillah, berarti itu Betul. Dampak positif ya kan. Dampak positif. Karena kan selama ini banyak yang tidak seperti itu, Ustadz. Maksudnya broken home itu yang kelihatan hanya dampak negatifnya aja gitu. Jarang seperti Ustadz gitu yang
mengambil hikmah dari suatu Nah, kejadian gitu loh. iya Mbak Nana. Heeh. Saya Mbak Wandan, ya tadi kembali lagi, saya dititipkan anak-anak yang seperti itu, saya langsung coaching dia. Kalian tahu nggak? Kalian masih ada nggak ibunya? Sudah tidak ada. Oke, secara fisik. Tapi kasih sayangnya bagaimana dulu? Terus kita cetelin. Terus kita coaching dia, bawa ke alam sadar, di bawah alam sadar dia bagaimana supaya dia hatinya terbuka. Sekeras apa sih manusia? Kalau urusan hati gitu kan, wong batu aja sekeras itu, Betul. kena tetesan air aja bisa bolong kalau lama kelama. Masa manusia? Nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya apa dia sadar, ya Allah, dan dia menangis. Saya nggak menangis, akhirnya saya dong yang menangis gitu kan. Terharu karena dia jadi orang baik. Akhirnya apa? Bisa. Itulah yang edukasi seperti itu yang tidak ada saat ini. Oleh para motivator mungkin, para ustadz, para kiai, para ahli. Ahli yang bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Harusnya dibikin kurikulum seperti itu. Kasih sayang orang tua itu tidak bisa kita bayangkan saking hebatnya mulai gitu. Dan anak-anak insya Allah gitu kan. Ketika tuanya tidak ada, mereka nakal lagi, kurang kasih sayang gitu kan. Anak-anak kurang kasih sayang itu sebetulnya ya tadi saya bilang orang tuanya sudah salah. Pertama sudah salah mendidiknya. Dan ketika dia sudah punya masalah dalam keluarga, Ya makin berarti tetap jadi, orang tua salah dong. makin Barusan. jadi gitu. Bukan salahnya bukan hal seperti itu. Maksudnya kalau andai anak itu ditanamkan tadi dari Dari kecil, kecil ya. dididik seperti itu, orang tua tidak disalahkan. Ini versi saya. Maksudnya orang tua itu kenapa tidak mendidik dari kecil? Salah. Bukan berarti disalahkan orang tua, tidak. Andai tadi dari kecil kita sudah didik anak-anak itu, insya Allah orang tua enggak jadi korban lagi. Tidak akan disalahkan oleh dunia, oleh seorang Berarti siapa. berat ya gitu. jadi orang tua ya, sahabat-sahabat Tasara semuanya. Tugas orang tua ini luar biasa. Termasuk saya menjadi orang tua ini, ya Allah, beban. Sampai kadang kalau udah emosi nggak bisa diatur anak. Ya Allah, kenapa begini ya Allah? Mendoakan anak saya. Akhirnya apa, saya suudzon kepada Allah. Istighfar, ya Allah, mungkin ini ujian supaya saya lebih kuat mendidik anak saya menjadi orang yang hebat gitu kan. Tapi habis itu minta maaf, pelukan lagi. Nah, ayolah jadi anak baik. Makanya kita nih dianjurkan, disunnahkan nih teman-teman, orang tua semua nih. Mbak Wandan juga kalau anak mau tidur tuh minimal dicium keningnya, dilus, kemudian kita baca Rabbi habli minas solihin, ya Allah jadikan anak-anak saya anak yang soleh. Dadanya ditekan, kemudian ditiup keningnya, dicium gitu kan. Kadang kebanyakan orang tua istri sama suaminya doang yang dicium, anak nggak dipikirin gitu kan. Padahal kasih sayang itu doa yang baik, sibuk takut nggak dapat jatah gitu ya. Jadi Jatah apa ini Ustaz? itu yang salah, minta anak soleh tapi anaknya diabaikan gitu ya. Jadi itu sunnahnya, kita anterin anak, ayo baca doa bismikallahumma ahya bismika amut, kemudian ayo baca sholawat, baca kulhu 3 kali, baca al-falak 1 kali, an-nas, baca ayat kursi, kemudian tidur nak ya. Mudah-mudahan besok subuh bangun, jangan meninggalkan subuh. Kalau sekarang apa coba? Ayo cepat tidur ya, paginya nanti sekolahnya biar nggak telat gitu kan. Bukan spiritualnya yang disampaikan. Itu kan ada. Di kitab kan begitu. Jadi mengingatkan anak, menidurkan anak ketika doa, bangun ya nanti jam 5, setengah 5, supaya sholat subuh, habis itu mandi dan sekolah siap-siap. Bukan ayo nanti kesiangan sekolahnya gitu kan. Berarti dari sejak dini sudah nggak mengajarkan tentang agama, tentang Apa ya? keimanan kepada Tuhannya, menanamkan keimanan kepada Tuhannya. Dan orang tua harus mengamalkan itu gitu kan, sibuk dengan memberikan yang terbaik. Ketika kita punya masalah, anak-anak itu tanggung jawab dan anak-anak tidak akan menyalahkan kita. Mungkin sebelum tidur ya Pak, deep talk ya. Maksudnya ngobrol-ngobrol. Ajak main Ya lah, apa walaupun namanya sebelum tidur tuh kayak apa ya, saling cerita lah sama anak hari ini betul kegiatannya ada apa apa gitu. gitu kan. Jadi Di mereka sekolahan gimana? merasa dapat perhatian gitu dari dari mamanya, dari papanya Betul, gitu. betul. Siapa sih orang tua sekarang ini kalau sudah bangun pagi yang nggak sibuk, yang berperangkap sama anak, yang nyuruh mandi, yang pokoknya jantungan. Apalagi ibu-ibu yang belum ini, masya Allah itu luar biasa.
Saya pun kalau udah pagi senam jantung. Jadi yang ini, yang belum mandi, yang nangis, yang malas, yang ngantuk, yang capek, luar biasa. Itu kasih sayang. Lu masa sih nggak dihitung oleh seorang anak, oleh seorang netizen, ya, yang langsung menyalahkan, menuduh, karena itu pasti ulah orang tuanya gitu kan. Semua salah gitu kan. Padahal dua-duanya punya peran dan tidak bisa disalahkan juga. Harusnya mikir nih, apa arti kasih sayang yang sudah diberikan dulunya. Itu yang kita kaji, yang kita afala yatafakkarun, kata Allah, kita pikir gitu kan. Dengan hati, dengan logika baru kita tanamkan dalam hati. Oh begitu ya Allah, penuh kesadaran. Kalau anak yang sudah dididik dengan ilmu, dengan kasih sayang dari sejak dini, insya Allah Mbak Wandan nggak bakal dia mikir negatif, nggak bakal dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, bikin fatal, nyusahin orang tua, nyusahin sekolahnya, nyusahin orang kampung, nyusahin polisi. Wah, Nyusahin naudzubillah. orang Tapi yang kampung. paling susah, yang paling berbahaya, keluarganya lengkap bapak ibunya, tapi anak-anak tidak Nah bisa itu. dapat kasih sayang karena kesibukan orang tua. Itu salah juga. Sibuk bekerja dunia tapi anak-anak tidak mendapatkan kebahagiaan, tidak mendapatkan makan bersama, kasih sayang, jalan-jalan, kemudian main gitu kan, walaupun hanya berapa menit main dengan anak, itu luar biasa, itu bentuk kasih sayang yang baik gitu Mbak Wanda. Ya baik Ustadz. Ada nggak Ustadz apa ya kayak semacam hadis atau ayat gitu yang bisa Ustadz berikan ke kita gitu sebagai apa ya sebagai pegangan em, terhadap masalah broken. Nah, iya betul Mbak Wandan, kita ini sebetulnya tadi broken home ini kan kurangnya kasih sayang. Kasih sayang ini harus kita betul-betul mengimajinasikan dengan baik, mengekspresikan sepenuh hati. Kalau kasih sayang itu berhubungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Asmaul Husna di 99 nama Allah itu ada diawali pertama, kalau kita baca Asmaul Husna kan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dua itu. Yaitu sifat Rahman dan Rahim Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang punya sifat itu Allah. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Fatihah Allah menyebutkan pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu diawali dengan bismillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Itu luar biasa. Allah mengawali kitab sucinya dengan kalimat saya Maha Pengasih dan saya Maha Penyayang. Itu luar biasa. Tuhan yang kita imani punya sifat kasih sayang. Kemudian kasih sayang itu ditanamkan. Allah curahkan, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang Allah jadikan. Tidak beriman pun semua Allah berikan kasih sayangnya. Kasih sayang Allah. Tapi belum tentu disayang. Ya, sifat rahim, kasih Allah, semua Allah kasihi. Buktinya yang beriman Allah berikan makin sayang kepada hambanya tadi. Baik yang tidak iman kepada Tuhannya, baik yang iman, semua Allah tidak pilih, dikasih oleh Allah, dikasih makan di dunia ini, semua dikasih makan. Kemudian ketika engkau percaya kepadaku bahwasanya aku ini Tuhanmu, maka Ar-Rahim itu datang, ya. Makin disayang oleh Allah. Ini hamba-hambaku yang beriman, yang taat, yang baik, yang tidak sombong, yang tidak egois. Dia menanamkan sifat Rahman Rahimnya kepada di dalam hatinya, mengamalkan sifat Allah itu. Maka disitulah bentuk kasih sayang Allah yang harus kita ekspresikan di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Allah apa? Rahman Rahim. Kalau dalam hati tidak ada sifat itu, kita ini, Mbak Wandan, akan terpapar namanya sifat dengki, sombong, iri juga, julid, apalagi banyak sifat-sifat yang akan merusak hati kita. Melihat orang semua tidak ada yang benar, salah semua. Kita dinasehati orang semua tidak ada yang masuk. Pokoknya kesel gitu kan. Karena sifat kasih sayang ini nggak ada sama sekali. Ketika seperti itu, cepatlah kita istighfar, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
sifat ini berkaitan sangat, ini perlu kita bahas sebetulnya, panjang bahasannya. Betapa indahnya Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya, kepada hamba-hambanya yang mencintainya. Dikasih kepada seorang ibu, ke seorang anak. Apabila itu menyatu dalam kasih sayang itu, sifat Rahman Rahim kepada anak dan orang tua, kedua orang tuanya, maka tidak ada lagi korban yang namanya broken home. Jadi ayo sama-sama kita ini menyampaikan hal-hal baik, ya kita sampaikan yang baik-baik saja sesuai dengan kondisi saat ini. Jangan semua pembahasan kita tentang ya maaf urusan-urusan yang lain gitu kan. Lebih banyak ke sedekah terus misalkan, tapi tidak bisa membawa generasi dan akhlak yang baik kepada bangsa dan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Mbak Wandan apa yang saya sampaikan ini bisa semuanya mengambil hikmah sedikit. Yang benar saja yang diambil. Apabila ada salah ya kita serahkan kita kepada Allah. Ya, saya juga sangat berterima kasih sekali nih sama Ustadz. Kayak ngebuka pikiran saya aja sih masalah kasih sayang terutama ya, karena memang broken home ini berkaitan dengan kasih sayang sih kalau saya lihat ya gitu. Betul. Kalau orang kasih sayangnya full, mungkin dia tidak akan melakukan hal-hal di luar kemampuan diri mereka gitu. Kadang-kadang mereka yang kurang itu yang jadi kayak cari perhatian gitu. Nah, berlebihan gitu. Mungkin ada satu nih pesan dari Ustadz apa kira-kira untuk remaja Islam kita yang sudah terlanjur melakukan hal-hal yang misalkan contohnya melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya gitu, buat remaja-remaja semuanya yang sedang menonton acara kita hari ini. Kalimat yang baik untuk teman-teman dan sahabat semua yang mungkin saat ini mengalami hal seperti itu, yaitu broken home. Nah, itu pertama adalah langsung kita rubah mindset kita ke yang lebih baik. Pertama, tinggalkan hal-hal yang tidak baik itu, larilah langsung. Ingat kalau kita ini punya Tuhan. Ingat kalau masih banyak orang baik. Ya, carilah tempat-tempat yang merubah kita lebih baik. Mulailah anak-anak ini aktif dalam sholat. Tapi kalau kajian-kajian terlalu berat kan nggak mungkin. Bukan pembahasannya gitu kan, masih muda gitu kan. Kemudian langsung banyak tanya kepada orang-orang yang baik. Kepada seorang ustadz, kepada kedua orang tua kita mungkin masih bisa diajak komunikasi yang baik gitu kan. Silahkan tanya. Jangan pernah Anda itu bergaul dengan anak-anak yang tidak membawa Anda itu lebih baik. Karena itu sangat bahaya. Tinggalkan hal-hal negatif, kita langsung ke hal-hal positif. Belajarlah Al-Quran, insya Allah kamu itu akan menemukan, Anda ini akan menemukan hal yang positif insya Allah. Karena itu berbahaya Mbak Wan, dampaknya. Ya baik Ustadz, oke teman-teman semua, semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan tadi ya mengenai broken home itu bisa membawa perubahan untuk teman-teman semua yang memang saat ini sedang mengalami hal itu. Semoga apa yang Ustadz sampaikan hari ini bermanfaat dan kita pun bisa upgrade diri bareng-bareng. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Pak Ustadz Yasin, meninggalkan tulisan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab obrolan santai kita hari ini. Saya rasa cukup sekian ya Ustadz ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ketemu-ketemu lagi sama Wandan, wakil komandan dan komandannya juga dong pastinya ya teman-teman semua. Sampai di sini, bye-bye, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum semuanya, sahabat-sahabat Duta Sahara. Sehat selalu ya.